Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kali ini saya Bagas Prastio ingin sedikit memaparkan tentang konsep dasar pengembangan kurikulum dalam tinjauan manajemen, yaitu mata kuliah pengembangan kurikulum dan pembelajaran yang diampu oleh dosen Dr. Ahmad Haji. Alhamdulillah, pendidikan yang diselenggarakan di setiap uh, satuan pendidikan, mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, bahkan yang dilakukan di lembaga-lembaga non formal dan informal, seharusnya dapat menjadi landasan bagi pembentukan pribadi peserta didik dan masyarakat pada umumnya. Namun demikian, pada kenyataannya, mutu pendidikan, khususnya mutu output pendidikan, masih rendah jika dibandingkan dengan mutu output pendidikan di negara lain, baik di Asia maupun di kawasan ASEAN. Rendahnya mutu pendidikan memerlukan penanganan secara menyeluruh, karena dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan memegang peranan yang amat penting untuk menjamin kelangsungan hidup negara dan bangsa. Juga merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Definisi pengembangan kurikulum masuk kepada definisi pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum dan kegiatan yang dilakukan di dalamnya dengan tujuan untuk menghasilkan dan menyesuaikan perkembangan pembelajaran sehingga memberikan kondisi belajar mengajar yang lebih baik. Pengembangan kurikulum harus disesuaikan dengan konsep yang akan ditempuh atau dipilih oleh suatu lembaga pendidikan agar pengembangan kurikulum menjadi lebih terarah dan terukur. Pengembangan kurikulum juga dapat diartikan sebagai proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan suatu kurikulum yang spesifik sesuai kondisi lembaga pendidikan. Kemudian ada menurut satu ahli, menurut Arifin, pengembangan kurikulum adalah mengarahkan kurikulum sekarang ke tujuan pendidikan yang diharapkan. Karena adanya berbagai pengaruh positif yang datangnya dari luar ataupun dari dalam dengan harapan agar peserta didik mampu untuk menghadapi masa depannya atau adanya perubahan atau merevisi atau peralihan total dari suatu kurikulum ke kurikulum lain. Kemudian kita masuk kepada ruang lingkup prinsip dan fungsi manajemen. Yang pertama yaitu ada lingkup manajemen kurikulum. Ya, kegiatan kurikulum dapat dalam tingkat satuan pendidikan yaitu lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional, standar kompetensi atau kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan. Sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun dengan lingkungan di mana sekolah itu berada. Terdapat prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan
manajemen kurikulum yaitu sebagai berikut. Produktivitas hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Kemudian ada demokratisasi. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berdasarkan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya. Kemudian juga di sini ada kooperatif, yaitu untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum. Perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. Kemudian ada pun efektivitas dan efisiensi. Efisiensi yaitu rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum sehingga kegiatan manajemen tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat. Nah, di sini fungsi ya, kita masuk pada fungsi. Ada beberapa fungsi dari manajemen kurikulum, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif. Kemudian yang kedua, meningkatkan keadilan equity dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan intrakurikuler, tetapi juga perlu melalui kegiatan ekstra dan kokurikuler yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan kurikulum. Adapun yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Kemudian yang selanjutnya kita masuk kepada urgensi ya. Kita masuk kepada urgensi manajemen pengembangan kurikulum dalam dunia pendidikan. Ini ada peran-peran yang menjadi urgensi manajemen pengembangan kurikulum dalam dunia pendidikan, yaitu yang pertama ada peran konservatif. Yaitu peran konservatif kurikulum adalah melestarikan berbagai nilai budaya yang merupakan warisan masa lalu kepada generasi muda. Kemudian, peran yang kedua yaitu peran kreatif. Dalam peran kreatif kurikulum, sekolah memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan hal-hal baru sesuai dengan tuntunan zaman. Karena kenyataannya masyarakat tidak bersifat statis, melainkan dinamis yang terus mengalami perubahan. Kemudian peran yang ketiga yaitu peran kritis dan evaluatif, yaitu menindaklanjuti peran konservatif kurikulum. Tidak setiap nilai dan budaya lama harus tetap dipertahankan, sebab terkadang nilai dan budaya lama yang ada sudah tidak sesuai dengan tuntunan perkembangan masyarakat. Demikian juga dengan nilai dan budaya baru pun belum tentu sesuai dengan nilai-nilai lama yang masih relevan dengan keadaan dan tuntunan zaman masa kini. Nah, ini kita masih masuk kepada urgensi pengembangan kurikulum dalam dunia pendidikan. Yaitu kurikulum adalah inti pendidikan yang berisikan rumusan, tujuan, dan rencana kegiatan belajar yang mempersiapkan siswa dengan pengetahuan,
keterampilan, sikap, dan berbagai nilai yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas pekerjaan di masa depan. Maka dari itu, kurikulum sangatlah penting dalam pendidikan karena menjadi dasar bagi pengembangan kemampuan profesional dan kepribadian dalam menetapkan kualitas sumber daya manusia dan insan suatu bangsa. Nah, ini pun ada pentingnya kurikulum dalam dunia pendidikan yang tertuang dalam pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 berisi tentang kurikulum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfokus pada, nah ini pun ada yang poin-poinnya ya. Yang pertama yaitu meningkatkan iman dan takwa kita. Kemudian yang kedua meningkatkan akhlak mulia. Yang ketiga meningkatkan minat dan potensi kecerdasan siswa. Kemudian yang keempat berbagai macam potensi lingkungan dan daerah. Yang kelima tuntunan dalam membangun nasional dan daerah. Yang keenam tuntunan dalam dunia kerja. Yang ketujuh, teknologi, ilmu pengetahuan, dan kesenian yang mengalami perkembangan. Yang kedelapan, perkembangan global yang penuh dinamika. Dan yang terakhir, yang sembilan, persatuan berbagai nilai kebangsaan dan nasional. Nah, kesimpulan dari apa yang sudah dijelaskan, pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum dan kegiatan yang dilakukan di dalamnya, dengan tujuan untuk menghasilkan dan menyesuaikan perkembangan pembelajaran, sehingga memberikan kondisi belajar mengajar yang lebih baik. Pengembangan kurikulum harus disesuaikan dengan konsep yang akan ditempuh atau dipilih oleh suatu lembaga pendidikan agar pengembangan kurikulum menjadi lebih terarah dan terukur. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.